Zoom. Assalamualaikum Bu Emma. Baik, sepertinya Bu Emma sudah ada di dalam forum diskusi kita, Bu Emma. Ya, seperti Bu Emma sudah masuk. Kita mulai saja jadinya. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kah? Jelas Ibu, jelas. Kita mulai ya Bu ya. Ya, baik. Dan saya mohon maaf apabila nanti ada suara jedor-jedor karena kebetulan ruang sebelah sedang diperbaiki. Baik Ibu, tidak apa-apa. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat ya Bu ya. Baik, kita mulai acaranya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Emma Setiawati, SSI APTME, selaku Direktur Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, teman-teman dan para peserta mentoring online, cerdas mengkaji isu pangan Indonesia dan dunia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Mariuliano dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Saya merupakan mahasiswa ITP angkatan 55. Selanjutnya, Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Indonesia kebangsaan
Setelah menyanyikan Indonesia Raya, marilah kita berdoa sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini dapat berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya akan bacakan peraturan pada kegiatan mentoring pada hari ini. Mentoring Baur 2020, bagian ketiga sesi 1 bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Peraturan Mentoring Baur. Peserta Baur 2020 wajib menyalakan perangkat kamera dan wajahnya terlihat dengan jelas. Apabila ada terkendala dengan jaringan, dapat menghubungi Komdis terkait. Peserta Baur 2020 wajib hadir 15 menit sebelum jadwal mentoring. Peserta Baur 2020 wajib memute mic jika tidak diperkenankan oleh moderator untuk berbicara. Peserta Baur 2020 wajib memperhatikan dengan baik penyampaian mentoring. Peserta wajib menjaga sikap dan tutur kata. Peserta wajib menggunakan SOP kuliah, baju berkerah. Peserta wajib mengikuti webinar dalam keadaan duduk rapi dan siap, dan semua perizinan terpusat di Komdis. Selanjutnya, saya akan mengenalkan pembicara pada hari ini. Silakan ditampilkan CV Ibu Emma. Baik, pembicara pada hari ini bernama Ibu Emma Setiawati, SSI APTSE. Beliau lahir di Surabaya 7 Januari 1969 dan sekarang menjabat sebagai Direktur Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Beliau juga aktif sebagai Biro Kasubag Program Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI pada tahun 2001, Kasubag Data dan Evaluasi Badan POM RI tahun 2003, Pengembangan Pegawai di tahun 2006, Kabag Administrasi Pegawaian di tahun 2008, Kabag Evaluasi dan Pelaporan di tahun 2009, Kabag Rencana Strategis dan Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM tahun 2010, Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di tahun 2012, Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2016, Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang tahun 2018, dan Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru pada tahun 2020.
Ibu Emma merupakan lulusan S1 dari program farmasi di Universitas Airlangga Surabaya, profesi apoteker di Universitas Airlangga Surabaya, serta S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Emma Setiawati SSI APTME selaku Direktur Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru Badan POM RI tentang cerdas mengkaji isu pangan Indonesia dan dunia. Kepada Ibu Emma Setiawati, kami persilahkan. Terima kasih. Dari IPB. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan bahan terkait dengan current food safety issues. Nah, bahan tersebut sebetulnya semestinya dibawakan oleh Ibu Kepala Badan POM, namun demikian beliau sedang ada agenda ke luar negeri, dan kemudian saya diminta untuk mewakili beliau terkait dengan pemaparan ini. Saya mohon maaf apabila nanti pada pemaparan tentu tidak sekomprehensif yang mungkin disampaikan oleh Ibu Kepala Badan POM. Saya Emma Setiawati, SSI APTME, saat ini sebagai Direktur Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apabila dibolehkan, saya ingin share screen sendiri sehingga saya dapat mengelola pemaparan ini. Apakah dimungkinkan? Silakan operator untuk mengizinkan Ibu Emma untuk share screen. Sudah bisa dilihat? Share screen saya sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Terima kasih. Yang saya sayangi, saya banggakan, saya kasihi semua adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor, IPB University. Saya tidak tahu apakah ada pembimbing kalian saat ini, tetapi yang penting adalah kalian mengikuti acara ini dengan baik. Paparan saya akan saya mulai, ada 4 outline, ada 4 ini subbab dalam pemaparan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengawasan pangan Indonesia, yang ketiga penanganan isu keamanan pangan, dan yang keempat penutup. Mengapa current food safety issues kemudian kok isinya ini saja? Terutama di pendahuluan, adik-adik sekalian mohon dilihat kembali bahwa di sana ada tantangan, peluang, dan pertumbuhan industri pangan. Yang kedua, tantangan implementasi keamanan pangan pada industri pangan. Dan yang ketiga, keamanan pangan secara global. Nah, dari 3 hal tersebutlah current issues dari food safety ini kemudian akan berkembang. Yang pertama adalah tantangan peluang dalam pertumbuhan industri pangan. Kita ketahui bahwa industri pangan kita, industri pangan dunia sebetulnya, tetapi kita juga termasuk di dalamnya, itu bertumbuh dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tahun 2018, kenapa saya ambil data 2018 ini sudah data sementara. Kalau 2019 kan data sangat sementara kalau di BPS ya. Jadi di tahun 2018 ini data sementara itu sudah hampir tidak bergerak begitu. Nilai ekspor dari sektor pangan kita itu 29,91 juta US dollar. Nah, kemudian lebih besar dari ekspor kita di bahan kimia, tekstil, dan pakaian, otomotif, dan elektronika. Berdasarkan data BEPS tersebut, yang tahun 2018 tersebut,
kontribusi sektor makanan minuman terhadap GDP kita itu meningkat terus. Mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. 2018 ini menyumbang 6,31% GDP di luar sektor migas atau sama dengan 36% di luar sektor migas. Kemudian pada saat 2 dekade sebelumnya tertinggal, retail pangan Indonesia ini kemudian mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan e-commerce. Nah, masalahnya adalah pada saat e-commerce ini ada menyisakan masalah yang lain terkait dengan ketertelusuran. Kita tahu ketika e-commerce konsumen kita belum tentu mendapatkan pangan sesuai harapan. Kenapa? Karena tiba-tiba saja ada di depan mata, begitu kita tidak tahu dan kesulitan pada saat kita melakukan pengawasan. Makanan minuman yang menjadi kategori produk untuk pertumbuhan tercepat di e-commerce itu, makanan minuman adalah yang mempercepat pertumbuhan e-commerce. Jadi yang lain kelihatannya sudah mulai berkurang, begitu pangan sekarang, apalagi pada saat pandemi ini tentu akan meningkat. Tantangan utama adalah memfasilitasi pengiriman barang yang mudah rusak tapi secara cepat. Ingat kita punya rantai dingin misalnya, pada saat pengiriman rantai dingin itu kemudian terkendala, itu akan memunculkan resiko keamanan pangan. Nah, tetapi di sisi yang lain, hal yang harus dihindari untuk supaya daya saing produk kita tetap tinggi adalah biaya tidak boleh terlalu tinggi. Biaya pengiriman itu tidak boleh terlalu tinggi. Bisa dibayangkan banyak pelaku usaha atau saya sebut saja pelaku pelanggaran yang coba-coba mensiasati tingkat biaya ini. Berdasarkan data statistik, pendapatan dari sektor pangan diprediksi sekitar 3.395 juta US dollar atau 47,5 triliun rupiah. Suatu jumlah yang fantastis. Ini untuk tahun 2024 proyeksinya. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-10 dalam pendapatan dari sektor pangan secara global. Namun kelihatannya 2024 ini agak tertahan sedikit. Kenapa? Karena pada saat pandemi ini, pertumbuhan sektor pangan hanya naik 2%. Meskipun itu adalah satu-satunya sektor yang masih positif. Yang lain saat ini sudah pertumbuhannya negatif. Kemudian meningkatnya pertumbuhan retail pangan secara daring e-commerce ini menuntut adanya perkuatan pengawasan yang tadi saya sampaikan bahwa pengawasan agak kesulitan kita di pengawasan daring ini. Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi jalur usaha pangan, Badan POM telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Meskipun pemberlakuannya agak ditunda sedikit ya. Kemudian diharapkan memberikan perlindungan konsumen dari produk pangan yang berisiko, serta mengawal praktek perdagangan yang adil. Peraturan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80/2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian, di sisi yang lain, tadi di sisi ekonomi, di sisi yang lain kita tahu bahwa pangan itu bisa saja menimbulkan beban penyakit akibat pangan, foodborne disease. Nah, permasalahan keamanan pangan di Indonesia yang terus muncul adalah terkait dengan beban penyakit akibat pangan ini atau foodborne disease ini. Kita dapatkan datanya berdasarkan World Bank tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ketiga. Coba lihat ini, peringkat ketiga. Peringkat ketiga untuk productivity loss akibat penyakit karena pangan, akibat foodborne disease.
Dan yang paling banyak itu adalah cemaran mikrobiologi. Ketika kita bicara cemaran mikrobiologi, simptom yang jelas, ini simptom gejala dominan adalah diarrheal disease ini. Bahkan untuk tingkat kematiannya itu sampai 780, ini seluruh dunia ya, untuk seluruh dunia. Kemudian saya mohon kiranya adik-adik mencermati data-data ini. Kenapa? Karena begitu ini meningkat, maka kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia akan menjadi semakin lemah. Kenapa? Karena kita bicara ekonomi iya, tetapi kita bicara keamanan pangan utama. Masalahnya adalah ekonomi dan keamanan pangan itu kayak seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dilepas. Kita tidak bicara makanan rumah tangga lagi, kita bicara makanan yang diproduksi secara massal. Dikonsumsi juga otomatis kalau produksi secara massal tentu dikonsumsi juga secara massal. Begitu satu masalah kejadiannya, maka seperti kita bicara resiko itu karakteristik resiko, tingkat karakteristik resiko kali paparannya tinggi, maka resikonya akan menjadi jauh lebih besar. Kemudian karena hal demikian, ini sedemikian pentingnya keamanan dan mutu pangan ini pada SDGs itu kita di masalah pangan itu diakomodir ke beberapa tujuan pembangunan. Kami mendata ada 6 yang terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Yang pertama adalah SDG 1, end poverty itu ya, end poverty foodborne disease. Nah, end poverty foodborne disease ini sebagai penyebab utama penyakit pada masyarakat miskin dan menyebabkan beban pada kehidupan ekonomi masyarakat. Bisa dibayangkan bahwa ketika kita bicara ada no poverty, tetapi kalau tadi ada kasus di mana kita tadi sudah bicara nih bahwa ada cemaran mikrobiologi itu merupakan yang productivity loss nomor 3 kita. Nah, seandainya dia ada di ambang miskin, dia nggak miskin ya, dia tidak tergolong miskin, tetapi karena pangannya salah, maka dia bisa saja jatuh ke arah miskin. Poverty, jadi posisinya dia akan jatuh. Kemudian yang kedua, SDG kedua adalah end of hunger. Kalau kita bicara kelaparan tentu bukan masalah kelaparan secara fisik saja, tetapi juga kecukupan gizinya. End hunger ini bertujuan untuk menghapus kelaparan dan mencapai ketahanan pangan serta gizi yang lebih baik. Keamanan dan mutu pangan yang tersedia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan tersebut. Jadi posisinya, jadi ketika kita bicara end hunger itu pasti bukan masalah kelaparan itu sendiri. Bisa saja perutnya kenyang, tapi gizinya tidak tercapai. Itu pun disebut kelaparan. Kemudian pada SDGs ketiga, di SDGs ketiga itu ada good health and well-being. Target pencapaian kesehatan yang baik dan kesejahteraan untuk semua usia dikaitkan antara lain dengan kematian bayi, kemudian kematian ibu, keamanan mutu pangan untuk kelompok rentan menjadi bagian yang penting dan penyumbang zat gizi yang dibutuhkan. Ingat misalnya masalah susu kental manis. Kenapa susu kental manis itu di Indonesia jadi heboh sekali, padahal di kodeks itu dimungkinkan adanya susu kental manis. Salah satunya terkait dengan ketersediaan gizi pada kelompok rentan tertentu. Susu kental manis dianggap masyarakat kita sama dengan susu semua whole milk. Padahal di sana ada kandungan gula yang sangat-sangat tinggi. Nah, itu juga masalah di dalamnya. Di Indonesia ini menjadi masalah.
Nah, sebaliknya konsumsi pangan yang tidak aman ini berimplikasi pada gangguan kesehatan seperti diare, infeksi, mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh. Bisa dibayangkan kalau misalnya gula dan seterusnya itu tadi. Di satu sisi yang lain kita bicara GGL ya. GGL juga masuk di dalam ini, di dalam SDGs 3 ini, gula, garam, lemak. Kemudian karena terkait dengan pertumbuhan, dan pertumbuhan fisik ini menjadi tidak optimal dan bahkan menghasilkan bayi dan anak dengan kondisi stunting. Jadi konsepnya GGL iya, gizi mikro juga iya ada di dalamnya di sini. Karena itu kita bicara fortifikasi, kita bicara supplementary pangan ada di sini. Kemudian di SDGs 6, di SDGs 6 itu clean water and sanitation. Pengaturan suplai air dan fasilitasi sanitasi merupakan hal yang penting untuk mencegah penyakit karena pangan. Kenapa? Air itu tidak kita konsumsi hanya sebagai pangan, tetapi dia merupakan bahan baku dari pangan juga. Jadi bukan hanya air sebagai pangannya, tapi dia merupakan bahan baku juga dari pangan. Air bersih ini tidak hanya memenuhi kebutuhan personal, tapi juga prasyarat untuk menghasilkan pangan aman yang tadi saya sebutkan. Satu hal yang perlu kita ini dengan air adalah kita cermati dengan air adalah ternyata air minum kita itu harusnya kan potable water ya. Saat ini air bersih itu sudah diproduksi air bersih dan air minum adalah sesuatu yang berbeda. Sementara air bersih itu bisa digunakan untuk bahan baku pangan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Tolong adik-adik cek kembali itu. Ada peraturan Menteri Kesehatan, air itu semua dari air baku, air bersih, air minum bisa menjadi bahan baku dari pangan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SDGs ke-8, Decent Work and Economic Growth. Pangan yang aman dan berdaya saing itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja kita tadi sudah tahu sekian persen dari GDP, 6% di luar migas, 36% di sektor migas. Kita masih bertumbuh di pangan, industri pangan masih bertumbuh positif saat ini pada saat pandemi. Jadi kontribusi dari ini tentu tinggi. Ditambah lagi tadi ada loss dari productivity loss dari foodborne disease ya. Sehingga kalau pangan ini tidak kita jaga, ya ini juga akan berpengaruh, yang 8 ini juga akan berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya adalah SDG 11, yang SDGs yang kita lihat bersinggungan dengan keamanan pangan. Yaitu Sustainable Cities and Communities. Ingat, kita punya pasarnya kita tidak hanya pasar modern, tapi juga pasar tradisional. Kita bicara pasar tradisional itu makin lama makin turun. Tahun 2016, kita itu masih punya 13.000 pasar tradisional. Tahun 2018 turun menjadi sekitar hanya 9.000-an pasar tradisional. Kemana itu pasar? Orangnya kan makin meningkat. Pindah dia ke pasar modern. Di sisi keamanan pangan mungkin itu menjadi bagian yang dapat kita kita bisa ambil manfaatnya. Tapi di sisi yang lain ada sisi ekonomi di sana. Kalau pasar modern itu ininya banyak, yang punya satu. Produknya banyak, yang punya satu. Pasar tradisional, yang punya banyak, satu pasar saja sudah ada berapa keluarga yang terhidupi dari sana. Nah, kemudian di pasar tradisional pangan jasa pangan atau food services itu berkontribusi penting terhadap budaya, pariwisata, dan pembangunan kota. Kalau kita tidak ingin hilang, ya kita tetap pelihara, tetapi posisinya adalah bagaimana keamanan dan mutu pangan kita pelihara di sana.
Karena apa? Karena keamanan dan mutu pangan ini berperan sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Jaminan keamanan mutu dan gizi pangan diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan, tapi juga stabilitas pangan yang aman bagi masyarakat, tetapi juga membuka dan juga membuka peluang akses produk pangan yang lebih baik. Nah, kemudian produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi ini harusnya sesuai standar nasional internasional sehingga dia dapat meningkatkan daya saing produk kita ke pasar internasional dan produsen juga diuntungkan dengan harga jual produk yang kompetitif serta konsumen akan lebih mudah memperoleh produk tersebut. Jadi bukan hanya jumlah, jenis, tapi konsep utama adalah keamanan dan mutu pangan itu tersebut. Keamanan mutu gizi, 3. Keamanan mutu gizi pangan tersebut. Di sisi yang lain, produk yang aman, bermutu, bergizi ini mengawal tumbuh kembang, kan? Kita sudah tahu tadi ada tumbuh kembang. Yang menjadi perhatian adalah 1000 hari pertama kehidupan, prakonsepsi, masa kehamilan, bayi sampai dengan remaja. Kok sampai dengan remaja? Kita bicara 1000 hari. Remaja ini calon orang tua. Nantinya dia akan memberikan kontribusi pada kesehatan janin dan seterusnya ketika dia mengalami kehamilan. Nah, produktivitas SDM ini juga dipengaruhi oleh status gizi, tidak hanya pada saat dia bekerja, tetapi jauh sehari sebelumnya. Daya saing SDM kita meningkat jika kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan akhirnya ketahanan pangan menjadi sangat kuat jika SDM kita unggul. Nah, kemudian untuk sampai ke arah sana, apa yang kita lakukan? Perlu adanya sistem pengawasan pangan secara nasional. Kenapa? Karena pangan kita itu ternyata sangat apa itu namanya ya, fragmented. Bisa dibayangkan pada satu rantai pangan itu berapa kementerian lembaga terkait. Mulai dari pertanian, dia dari produksi pangannya saja. Teman-teman kalian di agro bagaimana itu melihat ini. Nah, kemudian posisinya ketika dia sudah dihasilkan, dia ada industri, ada kementerian lembaga bahkan daerah juga masuk di dalamnya. Nah, di sisi yang lain secara internasional kita dihadapkan di WTO. Kok Bu, bukannya WHO Bu gitu. WTO itu agak lebih galak dibandingkan FAO WHO. Kenapa? Karena ada konsep sanitary, phytosanitary, tidak boleh ada barrier to trade, itu tidak boleh ada WTO. Masalahnya adalah yang bisa jadi barrier to trade itu sebetulnya ada dua, yaitu yang sanitary, yang isu sanitary, phytosanitary standard agreement atau SPS, dan satu lagi yang technical barrier to trade agreement TBT. Yang TBT ini agak lebih mudah TBT ini agak lebih mudah dipinggirkan. Yang tidak mudah dipinggirkan itu yang isu SPS. Nah, apa sih goals-nya? Coba kita lihat, maaf. Apa sih goals-nya? Goals-nya untuk SPS adalah yang pertama adalah protection for life and health. Untuk siapa? Humans tentu saja, animals and plants. Yang untuk TBT itu goals-nya adalah prevent technical standard as trade barriers. Jadi kalau kita bicara standar itu ada trade barriers. Pertama untuk protect consumer. Untuk apa? Memproteksi terkait dengan apa? Ya terkait dengan fraud dan deception. Nah, kemudian ini ada FAO, WHO ini bergandeng WTO, tapi juga gandeng WHO gitu, sehingga diperlukan efektif national food control system
diperlukan efektif national food control system untuk protect health and safety. Kepada siapa? Pasti domestic consumers. Tapi karena kita perdagangan sudah internasional, semua consumers tentu saja. Nah, kemudian apa saja sih yang terkait dengan kodeks itu ada di tengah nih. Kodeks itu antara FAO, WHO, kodeksnya itu ada di tengah. Jadi bukan hanya produktivitas, tapi juga keamanan. Di sini sudah ada protect health of the consumers, siapa consumer siapa saja. Kemudian ensure fair practice and the food trade. Jadi posisinya itu semuanya harus adil. Kemudian juga mempromote coordination of all food standard work undertaken by governmental and non-governmental organization. Nah, kemudian sistem pengawasan pangan tersebut, sistem pengawasan pangan tersebut di Indonesia itu diterapkan, kita juga menerapkan 3 prinsip national food control system yang ada di kodeks, terutama di prinsip 6 dan 7, digunakan untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan praktek perdagangan yang adil yang tadi sudah disampaikan. Apa saja 13 prinsip-prinsip itu? Prinsip-prinsip yang 13 itu adalah yang pertama, protection of consumers. Yang kedua, whole food chain approach. Jadi semua rantai pangan itu didekatin ininya, pendekatannya terhadap semua. Kemudian yang ketiga transparansi, yang keempat role and responsibilities. Dari siapa role and responsibilities? Dari semua yang ada di rantai pangan. Tadi saya sampaikan bahwa banyak KL terlibat di dalamnya. Kemudian yang kelima ada konsistensi dan impartiality. Kemudian yang keenam ada risk based. Ini ya prinsip 6 dan 7 itu terutama ya saya disampaikan. Risk based, science based, evidence based decision making. Enggak ada yang namanya decision making tanpa risk based, tanpa science based, tanpa evidence based. Semuanya didasari oleh data-data analisis terhadap resiko. Kemudian yang ketujuh itu cooperation and coordination between multiple competent authorities. Tadi saya sampaikan di rantai pangan kita itu panjang. Ada Kementan, ada KKP, ada Badan POM, ada daerah, ada Kemenperin, ada Kemendak. Siapa lagi? Banyak. Ada BPS. Ada siapa lagi? Ada BSN. Banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Kemudian karena kita bicara daya saing, ada Kemenko Perekonomian. Karena kita bicara daya saing, oh ada investasi di dalamnya, ada BKPM, banyak sekali. Nah, kemudian semua harus ada cooperation dan coordination. Kemudian ada preventive measures. Kemudian ada self-assessment and review prosedur. Yang ke-10 ada recognition of other systems. Kita punya beberapa sistem. Negara-negara lain punya sistem. Apakah kita akan merecognize sistem yang lain tersebut? Itu yang perlu kita juga termasuk di dalam 13 prinsip panduan kodeks. Kemudian selanjutnya ada legal foundation. Dasar hukumnya apa? Kemudian harmonization terhadap standar. Standar kita itu kalau kita punya standar, negara lain punya standar sendiri, kita akan ekspor ke sana. Ketika standarnya standar sana itu beda dengan secara umum internasional, kita bisa mengajukan keberatan, yaitu melalui TBT tadi. Karena itu harmonisasi standar adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah resources. Dari 13 prinsip utama tersebut, 2 prinsip yang tadi saya sampaikan, yaitu prinsip 6 dan 7 yang
terkait fokus menjadi tantangan Indonesia karena ada risk base, kemudian yang ketujuh koordinasi, cooperation and koordinasi karena kita banyak ini. Nah, saat ini karena ada prinsip 7 tersebut, maka saat ini perlu sistem pengawasan pangan secara nasional ini yang efektif, yang harus mampu melindungi kesehatan keselamatan konsumen kita, baik di dalam negeri, tapi di luar negeri juga pasti minta ketika kita lakukan ekspor. Hal ini menjadi keharusan karena masing-masing negara memastikan keamanan kualitas makanan yang diimpor melalui persyaratan perdagangan dalam negeri. Jadi kita ekspor kita berhadapan dengan impor sana tentu saja. Nah, terkait dengan nasional food control system tersebut, kita berhadapan dengan tantangan pengawasan keamanan pangan global. Suara saya masih terdengar karena sudah mulai jedor-jedor. Suara saya masih terdengar? Oh ya, oke. Makasih. Tentang tantangan pengawasan keamanan pangan global kita, tadi ketika kita akan membangun National Food Control System, itu ada tantangan-tantangan global yang harus dilihat. Yang pertama adalah adanya perubahan teknologi produksi nih. Jadi ada tantangan, ada perubahan teknologi produksi dan suplai pangan. Inovasi-inovasi produk pangan baru atau novel food itu berkembang sangat pesat, baik dari segi teknologinya, jenis produk barunya, bahkan penggunaan bahan baku yang masih tergolong sangat-sangat baru. Apakah ke depan misalnya produk stem cell itu bisa digunakan untuk pangan? Kita belum tahu. Apakah ada teknologi ekstraksi atau apapun namanya teknologi yang kemudian yang sebelumnya kita nggak anggap sebagai pangan, besok-besok akan menjadi pangan. Jangan-jangan ke depan ada yang namanya beras tetapi murni dari kimia, dari sintesis kimia. Kita belum tahu. Tapi itu mungkin nggak? Mungkin. Nah, kalau terjadi sesuatu yang baru, apa yang bisa kita sebagai pijakan? Pijakan tetap keamanan mutu gizi pangan. Keamanannya bagaimana? Mutunya masih oke nggak? Gizinya bagaimana? Nah, kemudian teknologi-teknologi yang lain yang saat ini sedang itu misalnya penggunaan sterilisasi dengan kejut listrik. Itu saat ini sedang kita bahas ini. Kemudian bahan baku yang tidak lazim itu contohnya adalah apakah ada tadi sudah saya sampaikan tepung jangkrik. Ada hal yang lain lagi yang tidak lazim enggak? Kemarin kami menjumpai ekstrak segala macam sayuran dan buah-buahan. Itu ada kemarin dijumpai. Kemudian yang kedua adalah adanya cemaran baru berupa bakteri, toksin, dan resistensi antibiotik. Ini banyak sekali, resistensi antibiotik terutama, karena ini sih sudah agak lama ya. Udang mengandung residu antibiotik kita sudah lama sekali. Nah, kemudian perubahan pada metode pengujian untuk mendiagnosa foodborne illness atau foodborne disease seperti pengembangan deteksi bakteri dan virus menggunakan DNA. Apa betul ASF itu ketika kita sudah lakukan retort, kemudian dia tetap dalam posisi inaktif? Jangan-jangan bisa aktif. Nah, yang seperti ini. Kemudian ada juga perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan kontaminasi terhadap pangan. Polusi. Kita belum punya loh yang namanya mikroplastik ini. Kita belum punya standar terkait dengan mikroplastik atau residu hormon. Tetapi lingkungan kita jangan-jangan berubah ke arah sana.
plastik kita penggunaan luar biasa. Artinya mikroplastik kemungkinan juga bisa tersedimentasi di lautan kita. Kemudian kita makan ikannya, bagaimana itu? Kemudian ada lagi adalah perubahan preferensi gaya hidup masyarakat, terutama yang terkait dengan pemilihan pangan. Kalau dulu makannya rumah tangga, sekarang sudah bukan domestik rumah tangga lagi, sudah masuk ke industri. Kalau dulu pangannya seperti ini menjadi seperti ini. Dulu gak ada kasus GGL, gak ada isu GGL. Kok sekarang jadi ada isu GGL? Kenapa? Karena pola makan kita berubah. Senang manis-manis. Atau senang yang lain, begitu berlemak dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan food business model. Yang tadinya kita buktinya sekarang sudah ada yang namanya apa itu namanya e-commerce. E-commerce itu food business modelnya pasti berubah. Kalau dulu belum ada yang namanya apa itu namanya franchise. Sekarang ada franchise. Kalau ada franchise, apakah dia mempunyai keamanan sama dengan induknya? Nah, yang seperti ini tantangan-tantangan ini di tingkat nasional dan di tingkat nasional terdapat tantangan nasional, tapi di tingkat global juga ada tantangan globalnya. Tantangan-tantangan ini terkait kalau global itu ada globalisasi, yang namanya perdagangan kita itu tidak mungkin tertutup. Kenapa? Karena kita tidak boleh nolak. Tadi kan ada TBT sama SPS. Kalau tidak ada kaitannya dengan itu. Kemudian ada cakupan wilayah kita super luas dan kita adalah negara dengan kepulauan yang luar biasa. Dan semua pulau-pulau itu, bukan semua, sebagian pulau-pulau itu juga berpenghuni. Kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan pelaku usaha. Ingat ya, pelaku usaha kita pangan itu adalah pelaku usaha yang saat ini masih bertumbuh positif, maka pertumbuhannya juga merupakan hal yang harus kita cermati. Nggak boleh, boleh. Tetapi posisinya adalah konsep tadi, kembali keamanan mutu gizi. Ada perubahan gaya hidup yang tadi saya sampaikan, ada e-commerce sehingga pembelian secara daring, pola konsumsi, SDM kita bagaimana? Kalau kita berubah semua berarti SDM kita juga harus berubah dan mindsetnya, pola pikirnya. Kemudian yang selanjutnya yang tadi kelembagaan koordinasi lintas sektor, karena kita paling ini di Indonesia ini paling panjang ininya lintas sektornya. Selanjutnya adalah ketika itu sudah semua ada tantangan itu, maka ada program-program strategis yang dilakukan. Program-program strategis ini disampaikan, ditawarkan oleh Badan POM. Program strategis itu misalnya karena kita bicara inovasi, maka perlu adanya pengawalan inovasi riset. Tadi kan ngomong, jangan-jangan ke depan ada stem cell. Stem cell-nya aman nggak sih kita makan hasil stem cell-nya? Kambing, kakinya yang satu dicopot, dipakai, tapi satu kakinya dipakai buat stem cell. Apakah dimungkinkan? Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga intensifikasi pengawasan pasar dalam negeri. Kenapa? Karena kita bicara peredarannya peredaran daring. Pasarnya itu bukan hanya pasar fisik, pasar virtual juga. E-commerce kan pasar virtual ya. Kemudian ada kemitraan yang efektif juga. Posisinya Badan POM banyak membangun kerjasama. Karena koordinasi dan cooperation menjadi salah satu bagian yang dari 13 prinsip dari kodeks yang harus kita terapkan. Kemudian ada kebijakan standar regulasi yang update. Kenapa? Karena ada harmonisasi tadi dari prinsip-prinsip tersebut.
ada UMKM berdaya saing. Ketika kita bicara UMKM berdaya saing, kenapa? Karena ada perubahan bisnis model. Kalau tadinya industri besar, sekarang kecil, tapi dia menggunakan teknologi yang relatif lebih tinggi. Terus mengawasinya bagaimana? Standarnya bagaimana? Konsistensi produksinya bagaimana? Ini juga di ini. Ada satu lagi, membangun masyarakat digital yang cerdas. Kenapa? Ya kan masyarakat kita itu merupakan penentu akhir bahwa saya akan konsumsi ini atau tidak. Nah, satu lagi kan, ada peningkatan kapasitas laboratorium, karena kita bicara kapasitas laboratorium juga tadi. Kapasitas laboratorium juga. Untuk membangun masyarakat yang cerdas, yang mampu menangkal hoax juga sesuatu hal yang penting. Banyak sekali edukasi masyarakat yang dilibatkan oleh yang dibangun oleh Badan POM dan dilibatkan di dalam pengawasan semesta, disebut pengawasan semesta, misalnya menggunakan adik-adik pramuka, menggunakan agent of change di tingkat masyarakat. Nah, kemudian di sisi yang lain, kita tidak mau ketinggalan terkait dengan daya saing. Salah satunya daya saing itu salah satunya adalah waktu ya. Waktu barang kita masuk ke pasar. Diantisipasi dengan apa? Diantisipasi dengan percepatan pelayanan publik registrasi pangan olahan melalui TTE, ada sistem elektronik e-registrasi, kemudian ada jalur notifikasi, yang tadinya 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja, ada simplifikasi perizinan-perizinan, ke depan malah ada Undang-Undang Cipta Kerja itu, salah satunya di dalamnya adalah risk-based analysis. Jadi kalau resikonya rendah, berdasarkan analisis kita resikonya rendah, dia hanya ya silahkan aja langsung ke pasar. Bebannya yang di pre-market akan jadi ke post-market. Beberapa negara sudah tidak punya pre-market lagi. Masuknya ke post-market. Maka bebannya ditarik lebih ke hulu, yaitu GMP-nya. GMP-nya seperti apa? Kemudian ada memperluas sarana informasi, termasuk dengan webinar itu juga sudah diselenggarakan. Biaya pendaftaran nih untuk UMKM sudah dipotong 50%. Kemudian hal lain yang diinikan adalah pada masa pandemi ini bagaimana pelayanan publik Badan POM? Tetap jalan, bahkan dengan intensitas yang lebih besar. Kenapa? Karena semuanya serba dilakukan secara online, secara daring. Sedapat mungkin untuk pengawasan pun dilakukan secara daring, tetapi ada beberapa pengawasan yang tidak mungkin dilakukan secara daring. Jadi pengawasan ini misalnya post market, pelaku usaha mengirim ini dan seterusnya, ini yang di post market. Tapi tidak semuanya ada nih, tidak semua ada. Yang resiko tinggi agak kesulitan kita untuk melakukan pengawasan secara daring. Kalau resiko rendah, insya Allah bisa dilakukan secara daring. Kemudian kita juga memanfaatkan pasti era Internet of Things dong. Dengan cara apa? Semua pengawasan kita lakukan berbasis digital. Ada Smart BPOM, ada BPOM Mobile, ada patroli cyber, ada BPOM Command Center, ada kerjasama asosiasi dengan e-commerce, dan beberapa marketplace. Nah, ini terobosan-terobosan, bahkan terobosan yang lain itu untuk ekspor, itu sudah jadi cuma 1 hari kerja. Surat keterangan ekspor itu langsung 1 hari kerja gitu aja sekarang. Nah, tapi kemudian di post marketnya bagaimana? Pengawasannya bagaimana? Badan POM telah melakukan pengawasan, tetap melakukan pengawasan dari pengujian, label, iklan, dan juga ini ada data tentang pandemic effect ya. Hasil pengujian sampel pada 2018-2019 menunjukkan peningkatan sampel TMS, bayangkan adik-adikku sekalian. Sampelnya itu tidak memenuhi syarat naik. Artinya produksinya bagaimana?
distribusinya bagaimana, ini yang perlu kita lihat. Karena ada pendekatan baru juga, pengambilan sampelnya, yang tadinya sampelnya apa, kalau sampel menjadi sampelnya menjadi seperti apa, begitu. Nah, kemudian ini untuk tahun 2019 itu sampel dinyatakan memenuhi syarat jika berdasarkan hasil pengujian lab sebelumnya, tidak hanya berdasarkan hasil pengujian lab sebelumnya, maksudnya adalah ruang lingkup sampel kita menjadi lebih luas sekarang. Kalau dulu posisinya malah makin lama makin sempit, sekarang kita perluas, ada bahan baru, ada resiko baru dan seterusnya. Untuk pandemic effect nih, pada saat ini terjadi peningkatan kompetisi dagang, terutama pencantuman klaim untuk mengobati corona. Makanan, pangan disebut mengobati corona. Bisa dipercaya enggak? Pangan itu jauh-jauh dari pengobatan, tetapi kita menjaga daya tahan tubuh dengan cara apa? Dengan cara gizi yang seimbang itu tadi. Ini posisinya banyak sekali yang dihubung-hubungkan dengan corona. Menghubungkan dengan corona ada sekian. Mencantumkan kata sehat. Nah, kalau pangannya nggak sehat bagaimana? Kan semua pangan kita harapkan sehat ya. Kemudian berdasarkan pelanggaran media, itu paling banyaknya adalah media internet. Kita sekarang berada pada Internet of Things. Berhadapan dengan big data. Masalahnya adalah, coba saja lihat adik-adik. Adik-adik itu kalau biasa belanja, misalnya nih di Tokopedia, saya pengen beli buku, maka ketika kita buka site yang lain, kita buka website yang lain, yang akan keluar adalah buku. Betapa internet itu menjadi sangat pintar, melihat, oh orang ini senang buku, ditawarkannya buku. Oh orang ini senang senang makanan, ditawarkannya makanan. Beda enggak antar orang? Beda. Dia sudah bisa, itu ada masuk big data kita. Lanjutnya adalah pengawasan produksi. Yang tadi itu pengawasan terhadap ini ya, label dan iklan. Sekarang pengawasan sarana produksi. Pengawasan sarana produksi itu yang memenuhi ketentuan 48. Yang tidak memenuhi ketentuan itu 36. Kemudian, oh ada enggak yang lain-lain? Oh ada yang lain-lain. Lain-lain itu apa sebetulnya? Tidak bisa diputuskan apakah dia memenuhi ketentuan atau tidak. Kenapa? Karena standar kita, syarat kita yang kurang. Dan itu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Peraturan kita itu kan rigid. Kalau enggak A, B. Yang abu-abu enggak kelihatan di peraturan kita. Ternyata dia ambil abu-abu, setengah sana, setengah sini. Gitu. Nah, kemudian ada juga data tahun 2019 di sana, kemudian hasil pengawasan sarana distribusi juga demikian, menyebutkan PMK labelnya paling besar 64%. Ingat yang digunakan itu N-nya itu 80.000 lebih loh sampelnya. Dari 80.000 sampel lebih itu PMK labelnya 64%. Banyak yang misalnya saja overclaim. Apalagi yang PMK label, kadaluarsanya nggak dicantumkan. Apalagi informasi nilai gizinya keliru atau tidak dicantumkan. Apalagi kadang-kadang nomor batch-nya nggak dicantumkan. Ini masalah ketertelusuran juga. Nah, kemudian hasil intensifikasi pengawasan sepanjang Ramadan kemarin, baru kemarin ini, yang tidak memenuhi ketentuan itu 47%. Yang mengedarkan apa? Mengedarkan pangan kadaluarsa dan tanpa izin edar. Padahal ini belum termasuk yang daring.
Ini yang sarana yang kelihatan. Daring itu sarananya tidak kelihatan. Bisa dibayangkan kalau daring itu kelihatan akan jadi sebesar apa. Gitu. Nah, ini Badan POM pun pada saat Ramadan kemarin meskipun posisinya pandemi tetap dilakukan intensifikasi pengawasan. Kenapa? Karena Badan POM ingin masyarakat terlindungi. Nah, sebetulnya kalau kita melakukan pengawasan secara seperti ini, watchdog seperti ini ya capek sendiri. Masyarakat kita ada berapa ratus juta? 260 juta. Kemudian kalau satu orang makan, satu keluarga makan 50.000 sehari, kali 365 hari, kali, anggap aja satu keluarga itu 4 orang, jadi 260 juta dibagi 4. Berapa keluarga? Satu keluarga 50.000 saja, kali 365 hari. Berapa triliun itu makanan kita? Nah, kalau posisinya watchdog, meskipun sampel kita 80.000 lebih, itu tidak agak kesulitan kita menaikkan sampel. Nggak bisa juga, orangnya segini-segininya. Kita tahu SDM-nya pegawai negeri ini dikurangi. Nah, oleh karena itu perlu ada perubahan paradigma pengawasan keamanan pangan yang tadinya sifatnya watchdog ditransformasikan menjadi pengawasan mandiri. Oleh siapa? Oleh pelaku usaha. Kenapa? Itu ada di undang-undang. Sebetulnya itu ada di kodeks juga. Yang paling bertanggung jawab adalah pelaku usahanya. Undang-undang kita ada 2 yang menyebutkan begitu. Undang-undang pangan juga, Undang-undang perlindungan konsumen juga. Salah satunya adalah penerapan PMR sebagai sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu adanya di mana? SJKP-MP itu ada di produksi, ada di tingkat distribusi pun ada. Khusus untuk PMR itu yang saat ini diberlakukan adalah PMR untuk formula bayi, formula lanjutan, dan formula pertumbuhan. Saat ini ya, saat tahun 2015. Nah, tahun 2017 itu bertambah dengan low acid canned food. Kemudian pangan aseptis dan pangan keperluan gizi khusus itu pada tahun 2020 ini. Jadi akan nambah-nambah. Nantinya ke depan PMR untuk semua. PMR itu sama dengan SJKP MP retail tingkat tertinggi. SJKP MP produksi tingkat tertinggi. Kemudian selanjutnya Badan POM juga mulai melakukan pendampingan UMKM pangan. UMKM pangan ini agak berat. Adik-adikku sekalian mungkin pada saatnya waktu itu masih tingkat SMA barangkali. Masih ingat nggak ada kasus baby luck? Kasus baby luck itu adalah MPASI yang diproduksi oleh industri UMKM ngomongnya. Ngomongnya UMKM industri kecil tapi ininya besar sekali, omsetnya besar. Dan ketika didedel oleh Badan POM itu waduh ancur-ancuran. Tempat produksinya kacau balau. Jauh dari kata keamanan pangan. Nah, bayangkan kalau bayi-bayi yang mendapatkan itu. Tapi karena masalah daya saing, masalah perkembangan ekonomi, maka posisinya Badan POM tidak bisa langsung misalnya, udah Anda nggak boleh produksi, tidak. Tetapi lakukan produksi, tapi produksinya dengan benar. Dengan cara apa? Badan POM lakukan program pendampingan. Inilah program pendampingan itu ada 5 ini, tahapnya ada 5, mulai dari tahapnya ada 4 sampai coaching klinik, dan yang kelima itu adalah informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh UMKM. Diterbitkan tahun 2018, persis setahun setelah beberapa bulan setelah
apa namanya setelah kasus Babylock. Kemudian pembinaan UMKM itu diutamakan tentu di lokal tematik, tetapi sekarang diutamakan juga UMKM yang memproduksi pangan resiko tinggi. Adik-adikku sekalian sudah paham ya pangan resiko tinggi seperti apa? Jadi contohnya adalah sekarang ada rendang, gudeg, mangut lele, masukkan ke kaleng, canned food. Itu sudah dilakukan oleh UMKM. Bagaimana pendampingannya dan seterusnya. Kemudian ada hal yang lain lagi nih yang jadi masalah. Yang menjadi isu terkini tapi isunya isu hoax. Tapi isu hoax itu kadang-kadang antara kenyataan dan hoaxnya saja kadang-kadang tidak agak sulit untuk sulit untuk apa itu namanya? Dijelaskan begitu. Yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ini yang sebelah kiri itu adalah masalah hoax. Yang kanan yang oke. Jadi posisinya di hoax itu salah satunya adalah garam bercampur pecahan kaca. Masih ingat ya kemarin ya? Sekarang mungkin masih ada. Kenapa? Karena jejak digital itu nggak hilang. Mungkin sekarang kita masih bisa mencari-cari. Kenapa? Karena meskipun di ujungnya, di awalnya itu sudah dihilangin. Tetapi siapa tahu ada yang di WA-nya sudah nyimpen. Diputar lagi di WAG. Kemudian produk pangan yang menyala saat dibakar. Kenapa dia menjadi hoax? Ya iyalah, secara dia mengandung minyak, kering, ada bahan yang bisa terbakar di dalamnya. Apa itu bahan yang sudah bisa terbakar? Lah tepung memang nggak terbakar. Kemudian penyedap rasa yang mengandung babi ini zaman bahla sekali, sekarang diputar lagi. Kemudian ada hindari lontong dibungkus plastik misalnya. Tapi boleh enggak? Untuk plastik jenis tertentu masih oke. Plastik itu kan jenisnya ada 7 ya. 8. Jadi minta tolong untuk dilihat kembali. Nah, kemudian kenyataannya ada juga sih yang bagus-bagus. Misalnya ini tadi, ini misalnya tempe kaleng dari Magelang, order Republik Ceko sekian ratus ribu, misalnya begitu. Kemudian ikon kota Payakumbuh, rendang Payakumbuh. Inovasi autoklaf untuk daging awet tanpa pengawet, misalnya begitu, itu ada sesuatu. Jadi adik-adikku sekalian apabila ingin melihat apa saja sih ada hoax, itu ada di www.pom.go.id/klarifikasi, silahkan untuk cek. Kemudian sekarang kita bicara potensi ekspor. Maaf, waktu saya tinggal sedikit ya. Untuk potensi ekspor itu Badan POM posisinya adalah memfasilitasi sedapat mungkin ekspor produk pangan olahan Indonesia. Ekspor kita itu untuk pangan itu paling tinggi loh. Makanan ringan yang paling tinggi dari waktu ke waktu. Itu paling tinggi. Sekarang kan itu permintaan SKE itu cenderung meningkat, itu sudah ada. Tetapi memang dengan adanya pandemi agak sedikit turun, jumlah SKE-nya ini agak sedikit turun di 2020 sampai dengan Juli ini kelihatan di sana. Tetapi di sisi yang lain potensi ekspor kita itu kadang-kadang diiriin oleh negara-negara yang lain. Contohnya adalah ekspor minyak goreng sawit. Kemudian ada hoax terkait dengan sawit. Tidak bicara tentang keamanan pangan kita sudah langsung tutup. Tentang keamanan pangan di sawit itu terkait dengan 3-MCPDE.
Tapi kita sudah bisa tutup. Kita bisa membuktikan bahwa sawit Indonesia aman-aman saja. Akhirnya dikaitkan dengan deforestasi, dikaitkan dengan pemusnahan biodiversity termasuk orang utan, kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan, cemaran lingkungan karena pembakaran hutan, kasus kebakaran, dikaitkan dengan penggunaan pemakaian ini anak-anak, tenaga kerja anak-anak. Jadi semuanya dialihkan ke sana. Potensi ekspor kita besar, tetapi banyak sekali yang tidak terkait, yang dikaitkan dengan hal yang lain. Jangan sampai adik-adik sekalian, semua masyarakat Indonesia itu ikut-ikut di dalam isu-isu yang tidak terkait. Kenapa? Karena negara lain itu iri dengan ekspor Indonesia yang makin lama makin tinggi. Kemudian hasil pengawasan patroli cyber. Ini adalah hasil pengawasan patroli cyber di tahun 2019. Ternyata patroli cyber itu digunakan untuk pengawasan peredaran daring, secara daring. Nah, di patroli cyber itu ada pengajuan takedown tentu saja ini ya, tentu saja pasar virtual itu berdasarkan platformnya itu naik, coba 2020 naiknya nggak kira-kira nih. Kenapa? Karena 2020 itu e-commerce-nya naik gara-gara pandemi. Semuanya dipasarkan melalui daring. Kenapa? Orang takut kan mau ke pasar modern atau pasar tradisional yang fisik takut, maka orang beli secara daring. Nah, terkait dengan itu ternyata kejahatannya, pelanggarannya di daring juga mulai meningkat. Ini adalah data-data berapa banyak yang di take down. Lihat itu di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sekarang saya masuk ke penutup adik-adik sekalian bahwa usaha pangan ini memberikan pasti kontribusinya signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, even itu di masa pandemi saat ini. Oleh karena itu pengawasan pangan itu tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan fungsi perlindungan kesehatan untuk mengawal praktek perdagangan yang adil. Nah, kemudian kita tahu bahwa permasalahan pangan ini terus berkembang dari waktu ke waktu, termasuk penyalahgunaan dan pemalsuan pangan, food fraud. Food fraud dan food defense itu sama, tapi food fraud terkait dengan ekonomi, tujuannya ekonomi, kalau food defense, ketahanan, keamanan, pertahanan dan keamanan negara. Kemudian juga ada permasalahan terkait dengan pemanfaatan TIK terhadap tahapan rantai pangan kita, termasuk industri pangan itu termasuk industri yang masuk ke era 4.0 di mana teknologi informasi menjadi satu hal yang paling penting di dalamnya, Internet of Things dan seterusnya. Kemudian keamanan mutu pangan ini berperan penting dalam pembangunan bangsa. Kita tahu bahwa di dalam SDGs kita masuk di dalam 6 terkait dengan 6 aspek SDGs. Dan Badan POM merupakan lembaga pengawas yang senantiasa menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan paradigma baru. Saat ini ada paradigma baru yang tadinya watchdog menjadi pengawasan berbasis resiko dan dilakukan secara mandiri oleh industri atau pelaku usaha pangan. Dengan demikian saya akhiri, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila adik-adik sekalian menemui sesuatu yang perlu ditanyakan atau perlu diklarifikasi, maka silahkan menghubungi Halo BPOM 1500533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma atas pemaparan yang luar biasa. Sedikit saya simpulkan bahwa sektor pangan saat ini mempunyai pertumbuhan tercepat di antara bidang sektor lain. Dan BP POM senantiasa menemani masyarakat untuk melindungi masyarakat khususnya di bidang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ada teman yang ingin bertanya secara langsung dengan Bu Emma. Saya persilakan, saya buka 2 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand-nya. Sekalian menunggu teman yang akan bertanya, Bu, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu, tentang GMO, Bu. Genetical Modified Food gitu. Mereka menanyakan apakah sudah ada regulasinya di Indonesia dan apakah ketika mengonsumsi GMO secara rutin dapat menyebabkan penyakit dan bagaimana cara tahu GMO itu aman dikonsumsi oleh manusia gitu, Bu. Dan biasanya BP POM itu saat menguji coba produk GMO itu ke Laboratorium gimana, Bu? Seperti itu. Silakan Bu, boleh dijawab. Oke, makasih ya pertanyaannya. Pertanyaan menggelitik bahwa memang ke depan yang namanya teknologi baru terhadap proses produksi itu semakin lama makin akan sangat tinggi. Tapi jangan lupa bahwa Badan POM bukan hanya berdiri sendiri, bukan hanya bekerja sendiri, tapi bersama-sama dengan instansi yang lain. Untuk bicara pengawasan GMO, ini ada yang namanya sebentar. Komisi Keamanan Hayati. Ada Komisi Keamanan Hayati ini bukan hanya Badan POM di dalamnya, tetapi keamanan hayati ini ada di dalamnya, ada Bapeten, kemudian ada Batan. Nah, ketika bicara konsumsi rutin, GMO Indonesia itu sudah ada peraturannya. Peraturannya itu peraturan terhadap residunya, kemudian apa semuanya sudah ada. Sehingga kalau dikonsumsi secara rutin apakah aman? Selama dia sesuai dengan standarnya maka aman. Jangan lupa saya itu dari kecil sudah makan tempe. Kedelai kita itu GMO. Sampai sekarang posisinya aman-aman saja. Jadi sepanjang itu sudah dikeluarkan, sudah dirilis, maka dia ini standarnya sudah sesuai dengan yang kita tetapkan. Dan untuk sampai posisinya ini ada Komisi Keamanan Hayati ya, ada Komisi Keamanan Hayati. Sudah? Bisa diterima? Baik, Ibu, sudah. Mungkin kita buka sesi pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya secara langsung, silakan memberikan reaksi. Kayaknya Sekali sudah lagi mau lengkap memberikan Dede. pertanyaan, silakan memberikan reaksi berupa raise hand. Iya betul, Bu. Penyampaiannya luar biasa sekali, Bu, tadi. Baik, Bu, saya ajukan pertanyaan lagi saja. Atau bahkan juga berperan dalam pengawasan, Bu. Terkait tadi, Bu, poin prinsipal dari kodeks. Maksudnya, Dek, maaf, suaranya terputus-putus. Halo? Oh, ya, halo Ibu. Ya. Bagaimana peran data science dalam BP POM? Apakah ada otomatisasi dalam verifikasi dan sertifikasi atau bahkan juga berperan dalam pengawasan? Oke. Saya minta maaf karena jedor-jedor ya. Sebentar.
Ya, Ibu, tidak apa-apa. Saya ulangi lagi ya, data science. Data science itu apakah ada peran untuk otomatisasi atau apa begitu termasuk dalam pengawasan gitu ya, Dek ya? Tadi ya. Ya. Betul, Bu. Jadi begini adik-adikku sekalian, sekarang Badan POM itu menerapkan semuanya, hampir semua pelayanan publik dan hasil pengawasan dan pengawasan itu berbentuk digitalisasi. Digitalisasi artinya kita mendapatkan data secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Nah, data-data itu adalah data apa? Pada saat dia pelaku usaha melakukan mengajukan izin edar, itu data-datanya data-data registrasi. Bahan yang digunakan, proses produksi yang dilaksanakan, penetapan kadaluarsa, BTP yang digunakan, proses-proses sebelumnya yang di dalam proses produksi itu kan ada GMP dan seterusnya, itu sudah masuk ke data registrasi. Termasuk izin usaha, tempatnya di mana dan seterusnya. Kemudian data ini diikuti dengan data pengawasan. Data ini digunakan sebagai dasar data pengawasan. Oh, yang diperbolehkan beredar seperti ini, yang diedarkan seperti apa? Ada perubahan enggak? Beberapa ada temuan, ternyata BTP diganti. Ketika BTP diganti itu berarti belum tidak melewati ini lagi kan? Dia tidak melewati ini lagi. Apa itu namanya ya? Penilaian lagi. Padahal kita lakukan penilaian sebelum beredar. Nah, ini yang terjadi adalah data-data itu digunakan untuk otomatisasi. Iya. Jadi data-data EREC ini posisinya adalah nanti ketika sudah dilakukan penilaian, maka dia akan keluar dalam bentuk TTE. TTE di dalamnya, di dalam TTE itu disertakan QR code, 2D barcode. Ini adalah 2D barcode itu ada beberapa layer. Layer yang digunakan untuk masyarakat umum untuk mengetahui produksi-produksi, dan satu lagi layer yang digunakan untuk kita sebagai pengawas. Kalau layer pengawas pasti akan menjadi jauh lebih luas datanya yang ada, sama persis dengan data yang ada di registrasi. Nah, kemudian data ini digunakan untuk ketika kita melakukan pengawasan dan pengawasannya kemudian mendata sesuatu, dia akan menjadi track record dari perusahaan tersebut, dari produk tersebut. Masuk ke dalam data lagi, namanya di Badan POM ada SIPT. Itu ada SIPT merupakan data, dan dari SIPT itu kemudian apabila dia mengajukan izin edar lagi, ini akan menjadi data yang akan disambungkan. Oh, track record perusahaannya bagus, baik-baik saja. Sehingga dia tidak akan membuat misalnya perlu adanya ini baru, enggak perlu. Jadi ininya semuanya akan menjadi data yang memperkaya. Seperti itu yang dilakukan Badan POM. Apakah jawaban saya sudah menjawab ini atau ada yang ditanyakan lebih lanjut? Sudah, Bu, sudah menjawab. Poin-poinnya saya sudah dapat tadi. Oke. Sepertinya sesi pertanyaannya dicukupkan, hanya 2 penanya saja. Tiba di penutup, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan kata-kata terkait bagaimana pesannya untuk kami para mahasiswa ilmu dan teknologi pangan IPB. Terima kasih, Dek. Jadi adik-adikku sekalian, saya bersyukur kalian tetap pada keinginan kalian pada saat kuliah ini untuk mengambil teknologi pangan ya. Mengambil teknologi pangan. Kenapa?
karena tadi saya sampaikan bahwa ternyata pangan kita ini berkembang dari waktu ke waktu. Tapi seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, S2 saya adalah magister ekonomi, meskipun tugas saya hampir selalu di bidang pangan dan pertanian pada saat magister ekonomi. Karena perencanaan kebijakan publik UI isinya IPB semua kayaknya. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, tetapkan pilihan dan cintai semua yang ada di fakultas ini. Cintai semua mata kuliahnya. Jadikan itu sebagai cambuk bahwa suatu saat saya akan berkontribusi positif terhadap keamanan mutu dan gizi pangan Indonesia untuk membentuk generasi Indonesia yang maju. Generasi mandiri Indonesia yang tidak akan menunduk di depan orang lain, karena kita tidak mau kita akan menjadi generasi yang terbelakang. Kemudian suatu saat kita punya zaman keemasan di mana kita menjadi bagian yang paling penting di Asia Tenggara. Sekarang kita kalah, bagaimana kita merebutnya kembali? Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia dan dunia. Dan itu semua ada di tangan adik-adikku sekalian. Jadi di satu sisi kita menyelamatkan masa depan kita sendiri, masa depan bangsa, tapi juga membuat kita duduk berdiri sama tinggi di pergaulan dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati adik-adikku sekalian. Saya kembalikan ke Ilham sebagai moderator. Terima kasih Ibu atas semangat yang telah Ibu berikan kepada kami agar kami bisa terus gitu di bidang yang kami ambil, seperti itu. Baik, dirasa cukup pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sesi foto bersama.